Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Rifani Aziza dari Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum dan NIM 230200109. Berikut adalah jawaban dari kuis MKWK pertemuan ketiga saya. Pertama adalah apa hubungannya antara iman dan takwa. Iman dan takwa sendiri adalah dua hal yang berkaitan. Seperti kita ketahui, iman memiliki arti percaya atau membenarkan, dan takwa memiliki arti perbuatan atau sikap yang taat kepada Allah. Maka ketakwaan itu ya dasarnya iman. Maka dari itu orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Hubungannya antara iman dan takwa adalah ketakwaan sendiri merupakan buah dari iman yang benar yang dapat kita tandai dengan mulianya akhlak seseorang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana terbentuknya iman pada diri seseorang? Yang pertama, kita harus mengenal apa sih ajaran Allah itu, bagaimana sih ajaran Allah itu. Kalau kita tidak mengenal ajaran Allah, bagaimana kita mau beriman kepada Allah? Selanjutnya adalah pembiasaan. Kita harus membiasakan diri dengan ajaran Allah. Dengan pembiasaan yang awalnya tidak suka, yang awalnya malas-malasan, pasti tetap akan kita lakukan karena telah terbiasa. Setelah kita biasakan diri, selanjutnya kita harus memahami ajaran Allah. Contohnya dapat kita ambil seseorang memahami apa sih pentingnya Al-Fatihah dalam sholat. Nah, selanjutnya setelah kita pahami, kita juga harus menerapkan ajaran Allah itu dalam kehidupan kita. Setelah kita terapkan, kita juga tetap harus memelihara serta menjaganya. Setelah kita pelihara dan kita jaga, kita renungkan, apakah iman kita sudah sempurna, apa yang kita lakukan sudah benar. Maka apabila belum sempurna atau belum benar, kita memohon ampun kepada Allah karena manusia tidak luput dari kesalahan. Setelah kita memohon ampun, kita mulai memberikan permohonan atau harapan kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah. Selanjutnya kita penantian dan yakin kepada keputusan Allah. Dan selanjutnya adalah 4 kriteria orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman itu menjaga waktu sholatnya. Apabila azan telah berkumandang, segera ia tinggalkan kegiatan duniawinya, ia segera ke masjid atau segera mengambil sholat dan melaksanakan sholat. Yang kedua kriterianya, apabila nama Allah disebutkan, apabila terdengarnya nama Allah disebutkan, bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Yang ketiga adalah orang beriman itu memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah dengan baik. Rezeki yang diberikan Allah dengan baik itu tidak dilakukan untuk foya-foya atau judi-judi online dan hal sebagainya. Dan yang keempat kriterianya adalah seseorang yang beriman tidak mengucapkan hal yang tidak perlu. Ia selalu menjaga lisannya, karena lisan kita ini bisa melukai hati seseorang. Keempat adalah bagaimana tantangan orang yang takwa di era global ini. Di era global ini sendiri, apa-apa itu sudah serba maju. Apa-apa tinggal pencet-pencet HP, sudah jadi pencet-pencet HP terbuka semuanya. Maka dari itu salah satu contoh tantangan orang beriman di era global ini adalah judi online. Judi online itu salah satu tantangan yang menguji iman kita dalam era global ini. Dengan era global ini, semakin gampang dan semakin dekat larangan atau perbuatan bejat itu kepada kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Adalah apa arti iman yang sesungguhnya? Kalau menurut bahasa, iman itu artinya percaya atau dan membenarkan. Tapi menurut saya, iman adalah percaya dan meyakini Allah dalam hatinya itu bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Yang kedua, dia ikrarkan dengan lisannya dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah dia ikrarkan dengan lisan, tidak hanya diikrarkannya dengan lisan, tapi diterapkannya dan diwujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengerjakan sholat, membayar zakat, dan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka seorang manusia jangan sesekali meninggalkan keimanan, karena orang yang dekat dengan keimanan tidak akan menyimpang kehidupannya. Orang yang beriman akan Allah turunkan keberkahan dalam hidupnya. Nah, demikian tugas kuis MKWK pertemuan ketiga pendidikan agama Islam saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.